Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaswan, mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 2019, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Haloleo, Kendari. Mungkin langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilingualisme dan diglosia. Bilingualisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian dua bahasa atau lebih oleh penutur bahasa atau oleh suatu masyarakat bahasa. Sedangkan menurut Hammers, bilingualisme adalah suatu konsep yang mencakup konsep bilingualitas dan juga keadaan yang menggambarkan terjadinya kontak bahasa di antara sebuah masyarakat tertentu dengan masyarakat bahasa lainnya. H.K. dalam C.R. Always menentukan 4 aspek yang dapat membatasi cakupan bilingualisme, yaitu tingkat kemampuan, fungsi pemakaian bahasa, pergantian antar dan interferensi. Always 1993.2108. Sedangkan kata diglosia berasal dari bahasa Prancis, yaitu diglosie. Dalam pandangan Ferguson, menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari suatu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas varian-varian bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut Ferguson, diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di mana selain terdapat jumlah dialek-dialek utama dari suatu bahasa, terdapat juga ragam bahasa lainnya. Hubungan bilingualisme dan diglosia. Pertama, bilingualisme dan diglosia. Dalam masyarakat yang dikarakteristikkan sebagai masyarakat yang bilingualisme dan diglosia, hampir setiap orang mengetahui ragam atau bahasa T dan ragam atau bahasa R. Kedua ragam atau bahasa itu digunakan menurut fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Pada tipe ini, penggunaan bahasa terjadi ada kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih, dan ada kebiasaan menggunakan bahasa tinggi dan bahasa rendah. Yang kedua, bilingualisme tanpa diglosia. Dalam masyarakat yang bilingualis tetapi tidak diglosis, terdapat sejumlah individu yang bilingual, namun mereka tidak membatasi penggunaan bahasa atau situasi dan bahasa yang lain untuk situasi lain pula. Jadi, mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Pada tipe ini, masyarakat bilingual, tetapi mereka tidak membatasi fungsi tertentu bagi bahasa dan varian yang dikuasainya. Tipe kedua ini menampakkan kenyataan bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual. Sedangkan diglosia adalah karakteristik alokasi fungsi pada bahasa-bahasa varian-varian yang berbeda. Ketiga, diglosia tanpa bilingualisme. Di dalam masyarakat yang diglosia tapi tanpa bilingualisme terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil menggunakan kelompok ruling group yang hanya bicara dalam bahasa T. Sedangkan kelompok kedua yang biasanya lebih besar tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara dalam bahasa R. Situasi diglosia tanpa bilingualisme banyak kita jumpai di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Di dalam tipe ini terdapat dua kelompok penutur, yaitu kelompok yang biasanya lebih kecil atau disebut dengan ruling group, hanya berbahasa dengan dialek tinggi, dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat hanya berbicara dialek rendah.
Bayangkan, ada masyarakat bahasa yang menggunakan dua bahasa atau lebih, tetapi mereka tidak berinteraksi dengan bahasa tertentu. Pilihan bersama. Mereka dipersatukan secara politis, religius, dan secara ekonomis. Yang keempat, tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Masyarakat yang tidak diglosia atau tidak bilingual tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi, serta dapat digunakan untuk segala tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat primitif atau terpencil. Yang dewasa ini tentunya sukar ditemukan. Bahasa yang tidak diglosia dan bilingual ini akan mencair apabila bersentuhan dengan masyarakat lain. Tipe ini masyarakat yang tanpa diglosia atau tidak bilingualisme tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala macam tujuan. Keadaan ini hanya mungkin terdapat dalam masyarakat primitif atau terpencil yang pada saat ini sukar ditemukan. Dari keempat pola masyarakat kebahasaan di atas, yang paling stabil hanya dua, yaitu pertama, diglosia dengan bilingualisme, dan kedua, diglosia tanpa bilingualisme. Keduanya berkarakter diglosia, sehingga perbedaannya hanya terletak pada bilingualismenya. Mungkin itu saja presentasi dari saya hari ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.